Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ke mata kuliah gizi makro. Kali ini adalah pertemuan kedua, lanjutan dari pertemuan yang kemarin, masih tentang energi dan metabolisme. Baik, sebelum kita mulai kuliah pada pagi hari ini, kita buka dulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, hari ini ada beberapa outline yang ingin saya sampaikan. Outline ini adalah lanjutan dari pokok-pokok bahasan yang sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya. Jadi kalau pertemuan sebelumnya itu ke arah energi secara umum gitu dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, hari ini kita akan membahas tentang sumber energi, lalu penggunaannya, lalu kontrol keseimbangannya. Selain itu kita juga akan belajar tentang perhitungan energi basal. Jadi ini lanjutan dari yang sudah diajarkan di ilmu gizi dasar, mungkin sudah pernah disampaikan. Baik, lalu faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan energi total. Jadi apa saja nanti kita akan belajar tentang itu dan bagaimana cara menghitungnya. Lalu yang terakhir adalah tentang pemenuhan kebutuhan energi. Nah, ini adalah energi dari makanan seperti yang sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya, bahwa kita mendapatkan bahan bakar untuk mendapatkan energi itu dari makanan dan minuman yang kita konsumsi. Nah, total energi yang kita konsumsi dari makanan dan minuman disebut dengan gross energy. Ternyata energi dari makanan dan minuman itu tidak seluruhnya dapat dimanfaatkan untuk metabolisme. Nah, kita lihat dulu di gambar sebelah kanan, bisa dilihat bahwa banyak sekali faktor koreksi atau energi yang dilepaskan sebelum akhirnya menjadi energi yang benar-benar bisa dimanfaatkan oleh tubuh manusia gitu ya untuk metabolisme. Kita bisa lihat bahwa setelah kita konsumsi, energi itu sebagian akan terbuang melalui feses gitu. Nah, sisanya yang masih di saluran cerna itu masuk ke dalam energi yang hasil pencernaan makanan atau digestible energy. Nah, dari hasil pencernaan itu masih ada lagi energi yang dilepaskan dalam bentuk urin dan gas. Nah, yang sisanya adalah energi yang tersedia untuk metabolisme atau kita singkat menjadi ME, metabolizable energy. Lalu setelah itu energi yang ME itu masih juga dikurangi adanya dengan heat increment, yaitu energi yang terbuang melalui panas tubuh gitu ya. Nah, itu akan menjadi net energy atau disingkat menjadi NE. Nah, NE ini bisa dibagi menjadi dua. Yang pertama basal energy atau energi yang dibutuhkan tubuh untuk tetap hidup. Lalu energi balance atau EB, yaitu energi yang tersedia baik untuk penyimpanan maupun pemecahan cadangan energi gitu. Nah, kalau keseimbangan energinya negatif, maka cadangan akan dipecah sehingga berat badan turun. Nah, jika keseimbangan energi positif, maka cadangan akan dibentuk sehingga berat badan menjadi naik. Sorry, itu ternyata yang di bawah agak terbalik gitu ya. Jadi harusnya kalau energinya negatif, maka berat badannya turun. Kalau energinya positif, maka berat badannya menjadi naik. Nah, gross energy atau energi dari makanan itu diukur dengan metode bom kalorimeter, yang mana dia mengoksidasi 1 gram sampel makanan dan dihitung energi yang dikandung makanan tersebut. Kandungan kalori dari zat gizi, karbohidrat itu dihitung 4 kilokalori per gram, lemak itu 9 kilokalori per gram. Nah, protein itu walaupun hasilnya 5,6 kilokalori per gram, tapi ada faktor koreksi yaitu urea dan kehilangan protein saat dicerna sehingga dibulatkan menjadi 1 gramnya menghasilkan 4 kilokalori per gram.
Nah, ini adalah kebutuhan dan penggunaan energi. Jadi kebutuhan energi total itu dihitung dari seberapa banyak energi itu digunakan oleh seseorang gitu. Nah, itu disusun atau terdiri dari 3 faktor. Yang pertama BMR atau RMR, basal metabolic rate atau resting metabolic rate, yaitu energi yang dibutuhkan tubuh untuk memelihara fungsi normal tubuh dan homeostasis. Nah, basal metabolic rate atau resting metabolic rate itu adalah istilah yang hampir mirip dan seringkali tertukar, tapi sebenarnya berbeda sekitar 10% gitu. Karena kalau resting metabolic rate itu biasanya pengukurannya itu harus pagi hari setelah bangun tidur sebelum dia melakukan aktivitas yang lain. Gitu. Untuk selanjutnya kita akan menggunakan istilah BMR gitu ya. Lalu ada yang disebut dengan thermic effect food atau TEF. TEF adalah energi yang dibutuhkan tubuh untuk menyerap, mencerna, dan memetabolisme makanan yang dikonsumsi. Besarannya sekitar 10% atau juga biasa disebut dengan SDA. Lalu yang ketiga ada energi untuk aktivitas. Jadi dia adalah tambahan energi dari RMR dan BMR dan TEF yang digunakan untuk bergerak secara sadar, menjaga postur dan aktivitas sadar lainnya. Jadi setelah BMR atau RMR-nya itu dihitung lalu ditambah dengan TEF lalu nanti masih dikalikan dengan faktor aktivitas. Tapi untuk perhitungan energi dewasa biasanya thermic effect food tidak dimasukkan, kecuali kalau perhitungan untuk kebutuhan energi anak gitu. Nanti kalian akan belajar ada beberapa jenis rumus yang bisa digunakan untuk menghitung kebutuhan energi yang mungkin karakteristiknya akan berbeda satu dengan yang lain. Nah, ini sedikit koreksi dari kemarin yang saya sampaikan. Jadi kemarin itu keseimbangannya mungkin belum terlalu jelas gitu ya. Nah, sekarang saya perjelas lagi, saya ingatkan lagi tentang keseimbangan energi. Jadi jika asupan makannya itu lebih besar atau lebih berat daripada penggunaan energinya, kalau di timbangan ini dikesankan dengan lebih berat gitu ya. Tapi pada kondisi aktualnya adalah lebih banyak energi yang dikonsumsi daripada energi yang digunakan, maka kelebihan energi akan dibentuk menjadi cadangan energi tubuh yang biasanya terdiri atas lemak. Nah, tapi jika asupannya itu kurang, lebih ringan daripada aktivitasnya atau kebutuhan tubuh yang lain, yang misalnya kebutuhan basalnya, maka tubuh akan menutupi kekurangan energi itu dengan pemecahan cadangan energi tubuh. Mungkin ini untuk mengingat saja karena kemarin sudah dijelaskan. Nah, ini adalah keseimbangan energi dan berat badan. Ketidakseimbangan energi menyebabkan perubahan pada massa tubuh. Nah, kondisi ini bervariasi pada setiap orang. Jadi, efek dari diet, pembatasan makanan, atau peningkatan aktivitas fisik itu sangat bervariasi dan tidak dapat disamaratakan satu orang dengan orang yang lain. Misalnya, kalau saya itu mengurangi karbo, saya ganti dengan sayur dan buah misalnya, tidak menggunakan karbo misalnya. Nah, itu saya selama 1 minggu itu bisa turun 2 kilo misalnya. Nah, itu satu orang itu mungkin iya, tapi itu tidak bisa diterapkan, tidak bisa digeneralisir pada orang-orang yang lain gitu. Jadi satu dengan yang lain itu hasilnya bisa sangat bervariasi, bisa sangat berbeda. Nah, pada keseimbangan energi yang positif, peningkatan berat badan itu 60-80%-nya dalam bentuk lemak gitu, meskipun nanti ada mekanisme tubuh untuk meningkatkan jaringan yang lain gitu, yang bebas lemak, tapi yang paling banyak mayoritas adalah dalam bentuk timbunan lemak. Nah,
Sama ketika pada keseimbangan energi negatif, ketika tubuh itu membutuhkan cadangan energi, maka yang pertama kali dipecah itu 60-80%-nya adalah lemak gitu. Kalau masih ingat seperti yang saya jelaskan, pada anak-anak yang gizi buruk yang sudah sangat parah gitu, ketika badannya hanya tinggal tulang dan kulit gitu, berarti memang benar-benar kekurangan energinya sudah sangat kronis karena lemaknya sudah semuanya dipecah, akhirnya yang dipecah selanjutnya adalah jaringan ototnya atau protein gitu ya. Tapi secara umum intervensi pada asupan diet dan aktivitas fisik akan mempengaruhi keseimbangan energi. Nah, nanti kita akan belajar, kita akan mempelajari bagaimana asupan diet dan aktivitas fisik itu mempengaruhi keseimbangan energi. Ini adalah tentang pengaturan keseimbangan energi. Jadi, keseimbangan energi diatur oleh sistem fisiologis yang kompleks dan saling bergantung. Jadi, keseimbangan energi itu bukan hanya tugasnya sistem pencernaan, bukan hanya tugasnya salah satu organ yang terkait dengan pengaturan berat badan misalnya seperti itu. Tapi itu adalah sebuah sistem yang saling mempengaruhi. Nah, kita akan belajar lebih lanjut tentang itu. Jadi misalnya dia melibatkan sistem syaraf, pengiriman sinyal ke hipotalamus, lalu ada respon melalui neuron eferen ke jaringan otot, organ dalam dan lemak. Misalnya ketika gula darah sangat rendah, tubuh akan memberikan sinyal untuk jaringan-jaringan lemak itu untuk dipecah gitu ya, dijadikan sebagai sumber energi di samping karbohidrat gitu, di samping glukosa gitu. Nah, itu salah satu sistem fisiologis yang diatur oleh tubuh kita supaya kondisi homeostasis tetap terjaga. Nah, ini yang menarik gitu, bahwa sebenarnya tubuh itu akan berusaha mempertahankan berat badan agar konstan gitu. Jadi tubuh itu karena kalau terjadi perubahan berat badan, maka metabolismenya juga akan berubah, respon fisiologisnya juga akan berubah. Jadi sebenarnya tubuh itu berusaha mengefisiensikan tugasnya dengan cara mempertahankan berat badan agar konstan gitu. Misalnya seperti ini. Saat asupan seseorang itu dikurangi, maka akan menstimulasi respon lapar dan penurunan RMR sehingga energi yang digunakan menurun. Dari sini bisa dilihat ya, jadi ketika kita membatasi makan, tubuh itu akan menangkap itu sebagai respon kelaparan gitu, sehingga dia akan menstimulasi respon lapar. Jadi rasanya lapar gitu kalau kita makannya kita kurangi. Nah, akibatnya kita akan cenderung makan lebih banyak gitu. Cenderung kita ingin ingin mengkonsumsi lebih banyak makanan gitu. Nah, itulah kenapa ketika kita diet dan kita paksa tubuh kita untuk mengurangi asupan dengan jumlah yang ekstrim, akhirnya justru malah respon yang muncul adalah kita semakin ingin cheat gitu, ingin curang, ingin curi-curi makan gitu, karena inilah respon yang diberikan tubuh kita supaya berat badannya tidak berubah gitu. Nah, selain itu ada juga penurunan RMR seperti yang saya jelaskan kemarin, RMR atau BMR sama ya. Nah, itu sehingga tubuh itu lebih efisien dalam menggunakan energi, sehingga dengan jumlah asupan yang dikurangi, yang disimpan yang digunakan tubuh itu digunakan seminimal mungkin gitu, sehingga keseimbangan energi negatifnya bisa diminimalkan. Nah, yang terakhir adalah kalau aktivitasnya bertambah, maka itu juga akan menstimulasi respon lapar dan mendorong tubuh untuk mengurangi aktivitas setelahnya di hari tersebut. Jadi, yang pertama, misalnya nih, kita melakukan aktivitas fisik, misalnya berolahraga.
Nah, biasanya akan muncul reaksi dalam bentuk rasa lapar yang teramat sangat gitu ya. Jadi mungkin teman-teman juga pernah mengalami itu ketika aku mau diet, aku mau olahraga gitu. Nah, ketika setelah olahraga justru malah rasanya tuh lapar banget gitu. Nah, karena itu adalah respon fisiologis tubuh untuk mempertahankan berat badannya agar konstan. Selain itu, setelah melakukan aktivitas fisik yang cukup meningkat, setelah itu tubuh juga akan memberikan sinyal atau memberikan respon dengan cara mengurangi aktivitas setelahnya di hari tersebut. Jadi ketika kita selesai berolahraga sampai rumah, nah habis itu rasanya lemas terus seharian nggak ngapa-ngapain karena terasa sangat lelah gitu ya. Nah itu adalah salah satu respon fisiologis tubuh supaya menghemat pengeluaran energi untuk meminimalisir perubahan atau pemecahan cadangan energi tubuh gitu supaya berat badannya tetap konstan. Nah, ini adalah sebuah gambar atau sebuah kurva yang saya baca dari salah satu jurnal gitu. Jadi ini menarik gitu. Kalau kita lihat di sini ada unregulated zone dan regulated zone. Jadi unregulated zone itu adalah zona di mana aktivitas fisik kita itu tidak reguler. Jadi ya kadang olahraga, kadang enggak, ya kadang sebulan sekali, ya kadang sebulan 2 kali, seperti itu. Nah, ini dengan kita mengurangi intake itu akan menurunkan berat badan gitu ya. Jadi kita pembatasan makanan tapi olahraganya nggak teratur. Itu dalam level tertentu itu akan memang menurunkan berat badan gitu ya. Nah, tapi pada satu titik tertentu atau ambang batasnya tubuh akan merespon dengan cara tadi ketika kita sudah terbiasa mengurangi makan, cenderung lapar, kita olahraga, kita juga cenderung lapar, sedangkan kita tidak reguler gitu ya, tidak reguler melakukan olahraga. Jadi akhirnya yang terjadi justru asupan makanan kita meningkat dan berat badan kita juga meningkat gitu. Nah, sebenarnya dari kurva ini yang ingin disampaikan adalah penurunan asupan saja, pembatasan asupan saja itu tidak akan efektif tanpa diimbangi dengan olahraga yang dilakukan secara rutin gitu. Jadi ketika kita membatasi makan tapi kita tidak konsisten di olahraga itu justru akan membuat kita akan semakin gemuk gitu karena kalau kita ingat tadi olahraga yang tidak teratur itu tetap akan memicu tubuh kita untuk meningkatkan metabolismenya. Jadi perasaannya seperti lapar, seperti itu. Ketika kebutuhan energi kita meningkat akibat olahraga yang mungkin tidak teratur itu, asupan kita otomatis akan meningkat. Nah, asupan yang meningkat itu kalau tidak diimbangi dengan olahraga yang teratur, maka keseimbangan energinya justru positifnya akan jauh lebih banyak gitu. Sehingga dengan metabolismenya kita sudah terlanjur naik, tapi asupan kita juga terlanjur naik, tapi ternyata aktivitas kita masih rendah sehingga malah justru akan memicu keseimbangan energi positif dan berat badan kita justru akan menjadi naik lebih tinggi daripada yang sebelumnya. Sehingga kesimpulannya adalah diet pengurangan berat badan itu harus seimbang antara pengurangan konsumsi makanan dengan regulasi aktivitas fisik. Jadi aktivitas fisik itu harus reguler, teratur gitu ya. Nah, teraturnya seperti apa? Itu minimal 30 menit sehari. Tapi itu bisa disesuaikan dengan kemampuan masing-masing
orang gitu ya. Yang penting konsisten dari yang istilahnya dari yang ringan dulu, konsisten sampai dia meningkat ke yang cukup berat gitu ya. Oke. Baik, kita akan masuk ke outline yang kedua, yaitu perhitungan energi basal. Uh, Jadi energi basal itu besarannya cukup besar dari total energi yang kita butuhkan dalam sehari, sekitar 60-70%, yang mana dia fungsinya adalah menjaga fungsi normal tubuh dan homeostasis. Karena energi ini dibutuhkan untuk fungsi organ vital yang tidak boleh berhenti gitu ya. Misalnya pernafasan, denyut jantung, peristaltik usus, aktivitas kelenjar, dan oksidasi jaringan aktif. Nah, fungsi-fungsi organ ini itu tidak dapat ditunda dan tidak dapat dihentikan sementara, sehingga jumlah minimal energi yang harus disediakan tubuh untuk melakukan aktivitas ini sifatnya wajib tersedia gitu ya. Nah, itulah kenapa dia disebut dengan energi basal gitu. Tapi dia itu bukan besaran energi minimal karena BMR itu diukur saat kondisi kita terjaga. Dalam kondisi tidur, metabolisme kita bisa jadi lebih rendah atau energi basalnya bisa lebih rendah. Tapi kalau BMR itu diukurnya adalah saat kita terjaga. Nah, ini adalah penentuan kebutuhan energi basal atau basal metabolic rate atau BMR gitu ya. Ini ada beberapa, ada banyak cara gitu. Di sini bisa dilihat bahwa ada yang direct atau langsung dan tidak langsung, misalnya dengan konsumsi oksigen, hasil panas, atau energi yang digunakan gitu. Nah, biasanya kalau yang kita yang sistemnya adalah dia dengan kalorimetri itu digunakan pada percobaan gitu ya, misalnya untuk mengukur energi basal pada pasien yang kritis misalnya seperti itu, atau pada orang yang sakit apa yang dia akhirnya tidak bisa beraktivitas dengan maksimal, diukur metabolisme basalnya gitu. Tapi kalau kita menghitung kebutuhan energi seseorang, itu biasanya yang digunakan adalah ini, yang Harris-Benedict dengan perbedaan rumus yang diterapkan pada laki-laki dan perempuan. Mungkin bisa dilihat ya. Nah, di situ ada 3 komponen yang perlu diperhatikan, yaitu W atau dia weight. Dia merepresentasikan berat badan seseorang dalam kilogram. Lalu ada L, yaitu tinggi badan dalam sentimeter. Lalu A, age in years. Jadi, dia umur seseorang dalam tahun gitu ya. Jadi pengukuran Harris-Benedict ini pengukuran yang sensitif terhadap perubahan berat badan, tinggi badan, dan usia gitu ya. Walaupun tinggi badan kita kalau kita sudah sampai di usia dewasa, kemungkinan besar tidak akan berubah gitu. Nah, yang di bawah itu juga ada estimate. Jadi estimate itu menggambarkan bahwa perhitungan ini hanya estimasi, bukan perhitungan energi yang sifatnya seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Jadi dia dengan pengukuran baik langsung atau tidak langsung yang dia mendapatkan angka yang presisi gitu ya, mengukur metabolisme basal seseorang. Nah, kalau yang judulnya adalah estimate, jadi dia itu hanya rumus yang diterapkan untuk memperkirakan kebutuhan energi seseorang berdasarkan data-data komposisi tubuhnya gitu ya. Misalnya berat badannya, indeks antropometrinya, dan juga umur gitu. Nah, yang di bawah yang nomor 6 itu juga ada rumus yang diterapkan gitu. Karena rumusnya itu sebenarnya untuk estimasi itu ada banyak dan tergantung kita mau pakai yang mana gitu. Nah, kalau saya pendekatannya lebih kepada yang Harris-Benedict karena Harris-Benedict ini untuk nanti bekal kalian praktek klinis
itu akan sangat banyak digunakan gitu. Jadi benar-benar harus paham. Nah, ini adalah contoh perhitungan BMR. Ini mungkin waktu gizi dasar juga sudah disampaikan. Datanya tinggal dimasukkan, dikali, dan bisa mendapatkan hasilnya gitu ya. Selama 3 data itu didapatkan, usia, berat badan, dan tinggi badan didapatkan, energi BMR-nya bisa BMR-nya bisa diperhitungkan. Nah, dalam perhitungan ini yang perlu diperhatikan adalah rumus yang digunakan untuk laki-laki dan perempuan berbeda. Jadi, walaupun berat badan dan tinggi badan laki-laki dan seorang perempuan itu sama, ketiga data ini samalah, tapi hasilnya akan berbeda. Hal tersebut dikarenakan komposisi tubuh wanita dan pria berbeda dan jaringan aktifnya otomatis juga akan berbeda. Nah, ini juga salah satu rumus yang banyak digunakan. Jadi WHO FAO calculation. Jadi dia itu menggunakan datanya berat badan dan tinggi badan gitu ya. Nah, ini kalau tidak salah itu tahun berapa ya terakhir itu yang dirilis WHO FAO itu tahun 2004 kalau tidak salah. Nah, ini dari Oxford itu melakukan penyesuaian atau pengembangan perhitungan BMR dengan pendekatan yang lebih presisi gitu ya. Jadi dia merubah atau menyesuaikan kembali besaran-besaran yang ada pada rumus WHO FAO sehingga hasilnya bisa lebih presisi, tidak underestimate atau overestimate gitu. Nah, ini untuk pengetahuan saja. Untuk ini yang WHO FAO atau yang Oxford itu memang dia ada kelompok umurnya dan setiap kelompok umur dan jenis kelamin itu punya rumus yang berbeda. Sehingga ketika kita menghitung itu harus diperhatikan rumus mana yang dipakai pada tabel ini. Nah, kita akan masuk ke outline yang ketiga, faktor yang mempengaruhi kebutuhan energi. Jadi ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi BMR dulu. Jadi BMR itu dipengaruhi oleh usia. Jadi BMR akan meningkat seiring usia dan pada usia tertentu akan menurun. Misalnya ketika kita masuk usia 50 tahun ke atas itu nanti akan ada faktor koreksi BMR-nya akan lebih rendah. Jadi jenis kelamin tadi sudah dijelaskan bahwa laki-laki dan perempuan itu berbeda karena ada perbedaan massa lemak. Lalu komposisi tubuh, nah ini terkait yang ini tadi, meskipun jaringan lemak itu juga membutuhkan energi untuk maintenance-nya gitu, tapi lebih banyak energi yang dibutuhkan untuk jaringan aktif, misalnya jaringan otot. Sehingga kalau orang yang obesitas di mana jaringan lemaknya itu banyak, itu BMR-nya lebih rendah dibandingkan dengan yang tidak obesitas. Hal tersebut bisa jadi karena jaringan lemaknya tinggi dan biasanya orang obesitas itu aktivitas fisiknya juga rendah. Jadi obesitas dan aktivitas fisik itu kayak lingkaran setan gitu ya. Jadi karena kurang aktivitas fisik jadi obesitas. Kalau sudah obesitas, aktivitas fisiknya juga akan menurun. Nah, dengan cara seperti itu lambat laun obesitasnya itu akan semakin parah gitu ya, semakin berat. Nah, itu harus diputus mata rantainya gitu. Nah, jaringan aktif bebas lemak yang lebih banyak, misalnya otot, BMR-nya lebih tinggi karena butuh untuk oksidasi. Baik, lalu ukuran tubuh seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa tinggi badan dan berat badan. Nah, ada faktor-faktor lain juga yang mempengaruhi BMR, misalnya hormon yang mempengaruhi metabolisme, misalnya hormon tiroksin. Ada juga misalnya growth hormone. Lalu ada juga stres dan perubahan emosi, jadi merangsang hormon tertentu, metabolisme meningkat, misalnya ketika dalam kondisi fear or fight, jadi hormon-hormon adrenalin
itu akan dilepaskan adrenalin dan noradrenalin sehingga dia memang memacu metabolisme kita menjadi meningkat sehingga energi yang tersedia lebih banyak. Hal itu mempersiapkan untuk ketika kita perlu flight or fight. Jadi kita perlu kabur atau kita perlu bertarung gitu ya, perlu menghadapi sesuatu yang mengancam kita. Nah, itu termasuk faktor kelenjar endokrin yang mempengaruhi BMR, walaupun mungkin efek itu pada kondisi stres ringan itu tidak akan berlangsung lama gitu. Nah, kalau dalam kondisinya stresnya berat dan perubahan emosinya itu tidak stabil, nah bisa jadi ini akan berjalan lebih lama gitu. Lalu pengaruh tidur. Saat tidur metabolisme menurun 10%. Nah, itu jelas ya. Jadi metabolismenya menurun, kebutuhan basalnya juga menurun gitu. Lalu pengaruh tonus otot, menjaga postur otot untuk melindungi organ. Jadi meskipun kita tidur, kita tetap membutuhkan energi untuk menjaga postur otot untuk melindungi organ. Seperti yang mungkin sudah dipelajari di mata kuliah anatomi bahwa otot itu selalu bersinergi. Jadi misalnya walau kondisi kita relaksasi, itu otot selalu ada yang berkontraksi dan berelaksasi supaya postur kita tetap terjaga. Nah, itu membutuhkan energi untuk maintenance-nya gitu. Nah, semakin banyak jaringan ototnya yang harus di maintenance, maka energinya juga semakin besar. Pembatasan makan atau kelaparan. Nah, ini tadi yang sudah dijelaskan. Jadi ketika kita memutuskan untuk diet misalnya, atau pada kondisi kita uang sakunya habis, terus akhirnya kita memutuskan untuk puasa misalnya, puasa karena tidak bisa membeli makan, bukan puasa karena ibadah gitu ya, atau bisa ya pokoknya intinya saat kita menurunkan asupan makan, BMR-nya turun untuk tujuan efisiensi sehingga energi sebanyak mungkin bisa dihemat gitu. Lalu yang terakhir adalah kebiasaan aktivitas fisik. Jadi kalau kita melakukan aktivitas fisik, tubuh melakukan adjustment BMR atau penyesuaian BMR menjadi lebih tinggi. Jika aktivitas fisik tidak konsisten, justru memicu kegemukan. Seperti yang saya jelaskan tadi, ketika sekali melakukan aktivitas fisik, tubuh kompensasi menyesuaikan dengan peningkatan rata metabolismenya. Nah, ketika rata metabolisme itu terlanjur tinggi, kita akan memiliki keinginan untuk memenuhi kebutuhan energi yang lebih tinggi itu dengan makan lebih banyak. Nah, ketika aktivitas fisiknya tidak konsisten, justru memicu kegemukan. Nah, ini aktivitas fisik dan kebutuhan energi. Jadi, tadi sudah dijelaskan sedikit, kita sekarang akan ambil bab itu, pokok bahasan itu kita bahas lebih lanjut. Karena aktivitas fisik di sini akan menjadi faktor pengali untuk menentukan jumlah kebutuhan energi total gitu. Apa sih yang disebut dengan aktivitas fisik? Jadi aktivitas fisik diartikan sebagai pergerakan tubuh akibat kontraksi otot, menyebabkan peningkatan penggunaan energi expenditure. Energi untuk aktivitas fisik berbeda dengan aktivitas harian tubuh seperti metabolisme basal, pertumbuhan, kehamilan, dan menyusui. Jadi dia adalah faktor yang terpisah dari aktivitas harian tubuh dan keadaan fisiologis, misalnya ada fase pertumbuhan, kehamilan, dan menyusui. Total kebutuhan energi adalah hasil kali BMR dengan faktor aktivitas fisik. TE sama dengan BMR kali faktor aktivitas. Nah, ini adalah faktor konversi aktivitas fisik. Jadi ini adalah faktor konversi pada masing-masing aktivitas fisik. Misalnya bersepeda cepat itu 7,6 kilokalori kilogram per jam. Nah, itu nanti dikali dengan TEE. Nah, tapi masalahnya adalah dalam sehari kita tidak mungkin akan selalu bersepeda cepat, atau kita selalu cuci baju ringan, atau kita selalu menyapu lantai. Pasti akan ada batas waktunya. Nah, ini saya baca dari jurnal. Jadi
misalnya kita mencari mencari aktivitas fisik, TEE-nya untuk populasi, maka kita coba menghitung rata-rata faktor aktivitasnya gitu. Nah, ini di dalam sebuah jurnal ini sudah dirangkumkan. Jadi misalnya orang-orang yang sedenter, jadi dia itu aktivitasnya sangat ringan, itu biasanya dalam sehari itu aktivitasnya akan tidur selama 8 jam, lalu dia akan mandi, akan berpakaian 1 jam. Nah, kita kalikan dengan energi cost-nya. Jadi tadi pengalinya lalu dijumlah. Nah, setelah dijumlah semuanya akan di rata-rata sehingga muncul hasil bahwa pada orang-orang yang aktivitasnya ringan itu rata-rata pengalinya faktor aktivitasnya adalah 1,53. Nah, ketika dia lebih aktif, faktor pengalinya akan lebih tinggi 1,76. Lalu ketika semakin berat, pengalinya juga semakin tinggi. Nah, ini nanti untuk tugas yang kelompok, kalian akan menghitung dengan cara seperti ini gitu ya. Jadi mencoba untuk menganalisis berapa sih faktor aktivitas masing-masing mahasiswa. Nah, kalau untuk populasi, kembali lagi ke bahasan populasi, BMR yang dihitung itu berdasarkan berat badan dan tinggi badan rata-rata. Jadi misalnya ada 10 orang, itu berat badannya dijumlah lalu di rata-rata. Begitu juga dengan berat badannya lalu dikalikan dengan faktor aktivitasnya. Nah, ini Kemenkes juga mengeluarkan faktor konversi aktivitas fisik. Jadi yang atas tidak perlu dibaca karena kita kebutuhan kalori total itu yang di atas itu untuk nanti populasi gitu. Kalian akan saya ajari dulu untuk yang kebutuhan yang individu. Nanti di mata kuliah dietetik akan lebih jauh membahas tentang perhitungan kebutuhan energi baik yang populasi atau yang individu. Jadi kalau aktivitasnya ringan itu sekitar 10% sampai 20%, 1,1 sampai 1,2. Lalu kalau aktivitas sedang itu 1,2 sampai 1,3. Aktivitas berat itu 1,4 gitu, dan ada faktor koreksi untuk usia untuk menghitung kebutuhan kalori total. Nah, ini juga ada sumber yang lain. Ini dari FAO kalau tidak salah. Jadi kalau yang sebelumnya, yang tahun 1985 itu dibedakan menurut laki-laki dan perempuan. Tapi setelah kajian terbaru itu tidak dibedakan antara laki-laki dan perempuan karena secara BMR sudah otomatis berbeda. Jadi faktor aktivitasnya dibuat menjadi sama. Nah, ini dia menjelaskan tentang perbedaan 3 kategori aktivitas, yaitu aktivitas ringan, aktif atau aktif moderat, lalu aktivitas berat. Jadi kalau yang aktivitas ringan itu tidak membutuhkan banyak usaha fisik, tidak membutuhkan jalan jarak jauh, biasanya dia kemana-mana pakai motor atau mobil, tidak berolahraga teratur, menghabiskan sebagian besar waktu luang untuk duduk dan berdiri dengan pergerakan yang minimal. Kepencet. Lalu ada aktif atau aktif moderat, yaitu memiliki sebagian waktunya untuk mengerjakan aktivitas fisik berat. Misalnya 1 jam dalam sehari melakukan jogging dan bersepeda gitu. Lalu yang aktivitas berat memiliki aktivitas berat rutin selama beberapa jam setiap hari, misal berenang dan bersepeda, atau pada orang-orang yang bekerja berat seperti kuli bangunan dan petani gitu. Nah, kebutuhan energi ini, faktor aktivitas ini bisa jadi berubah ketika aktivitas fisik kita berubah. Jadi misalnya hari ini nih aku masih sedenter nih, masih aktivitasnya ringan, suka gegoleran di kos, nonton drakor, habis itu chattingan, habis itu keluar makan, habis itu pulang lagi nonton drakor lagi, habis itu ya belajar sebentar, habis itu ngantuk, habis itu tidur. Nah, lalu setelah itu punya niatan untuk merubah pola hidupnya. Lalu aku akan konsisten untuk melakukan olahraga misalnya 30 menit sehari misalnya. Itu bisa jadi nanti faktor aktivitas fisiknya juga akan berubah gitu.
Nah, ini seperti yang sudah disampaikan tadi bahwa total kebutuhan energi itu hasil kali BMR dengan faktor aktivitas fisik. Setelah dikali aktivitas fisik pada kondisi tertentu itu masih bisa ditambah. Misalnya pada kondisi kehamilan atau menyusui. Nah, kalau pada kondisi sakit, perhitungan TEE ditambah dengan perkalian faktor stres. Nah, berapa faktor stresnya nanti kalian akan lebih lanjut belajar di mata kuliah dietetik karena masing-masing kondisi sakit itu beda faktor stresnya gitu. Nah, ini hanya pengetahuan saja. Nanti kalau kalian sudah masuk di tahapnya dietetik, nanti kalian akan belajar. Nah, ini adalah contoh soalnya. Ini saya sederhanakan, BMR-nya sudah diketahui, jadi tinggal dikali. Nanti kalau kalian mengerjakan tugasnya, itu harus dihitung sendiri dari penentuan BMR-nya sampai TE-nya. Aktivitas fisiknya juga harus dihitung. Nah, ini adalah penambahan energi pada ibu hamil dan menyusui. Menurut AKG 2019, penambahannya adalah sebagai berikut. Jadi hamil trimester 1 180 kilokalori, trimester 2 300 dan trimester 3 juga 300. Nah, untuk menyusui penambahan energinya lebih banyak yaitu 330, di 6 bulan selanjutnya yaitu 400 kilokalori. Baik. Nah, kita masuk ke outline yang keempat, yaitu pemenuhan kebutuhan energi. Jadi, dari total energi yang dibutuhkan dikonversi menjadi kebutuhan zat gizi. Konversi zat gizi berdasarkan pembagian yang telah disebutkan di slide, bahwa karbohidrat itu sekitar 40-60%, lemak itu 30-40%, protein 10-15%. Gitu. Nah, bagaimana cara menentukannya? Nanti kalau kalian sudah belajar dietetik, kalian akan belajar itu. Misalnya pada kondisi kasus dia ada sesak nafas gitu. Nah, dia akan cenderung mengurangi asupan karbohidratnya. Dia akan lebih banyak di proteinnya misalnya, atau di lemaknya gitu. Nah, sehingga nanti kita akan ambil karbohidrat yang minimal gitu. Nah, tapi kalau untuk manusia normal, orang normal, orang sehat itu biasanya kita akan ambil sekitar 55 sampai 60%. Nah, untuk lemak itu biasanya diambil 30%, untuk protein itu tergantung. Kalau dia untuk anak-anak biasanya dihitung kalau masa pertumbuhan itu kalau salah 2 gram per kilogram berat badan. Tapi kalau sudah dewasa itu biasanya kita ambil sekitar 10%. Nah, ini catatannya adalah nanti ini bisa berubah ya. Jadi kalau kondisi orang itu berubah, komposisi pembagiannya itu juga bisa berubah. Nah, nanti seperti apa pembagiannya kalian akan belajar di tahapan selanjutnya, yaitu di mata kuliah dietetik. Nah, ini adalah contoh perhitungannya. Tadi untuk TEE sudah cukup ya. Mungkin sudah cukup jelas, dikali faktor aktivitas hasilnya 2100, lalu tambahan energi kehamilannya karena dia 2 bulan, jadi masuk trimester pertama, jadi ditambah 180, totalnya 2280, lalu kita akan konversikan ke kebutuhan zat gizi, yaitu persentasenya dikali dengan kebutuhan energinya dibagi kalori per 1 gram zat gizinya. Nah, didapatkan karbohidrat, lemak, dan protein seperti yang ditampilkan di slide. Oke, untuk materinya cukup itu saja. Kita akan lanjut ke diskusi dan penyampaian tugas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.